mengikuti simbolik dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi di malam tahun baru. Jika Nasrani menggunakan loncengnya, Yahudi dengan terompetnya, dan Majusi yaitu penyembah api dengan ritualnya. Dan pada malam yang disebut tahun baru, semua itu menjadi satu. Ingatlah Abu Janda, patokan beramal bukan orang-orang fasik dari Saudi, Qatar, atau Uni Emirat Arab, tetapi landasan Islam berpatokan dari Al-Quran dan hadis sesuai paham sahabat. Ingatlah Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta." Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Apakah yang diikuti itu adalah Persia penyembah api dan Romawi?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" Maka apakah masih ada Muslim yang mau ikut-ikutan rayakan tahun baruan, apalagi dengan kedok pawai obor dan konser solawatan? Sungguh keterlaluan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatil kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dituntut untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk ibadah tentunya memiliki rukun, yaitu ikhlas dan ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tahun baru Masehi merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan juga jikalau merayakan tahun baru Masehi merupakan bentuk tradisi yang baik, tentunya akan ada norma-norma yang telah berlaku. Tapi semuanya itu merupakan bentuk tasyabuh. Tasyabuh kepada orang-orang kafir yang Allah subhanahu wa ta'ala laknat dan Allah kafirkan. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap malam tahun baru, yaitu tanggal 31 Desember jam 11.59, manusia berkumpul di alun-alun, manusia berkumpul di kota-kota besar, manusia berkumpul di lapangan untuk merayakan yang namanya tahun baru Masehi. Dan jelas ini adalah bentuk kebatilan. Karena kenapa? Di dalam merayakan tahun baru Masehi ini tentu banyak yang namanya kemaksiatan. Kita tidak pungkiri. Ikhtilat di mana-mana, minuman keras, bahkan ada yang sampai berzina, naudzubillah. Walaupun mungkin ada sebagian yang merayakan dengan tabligh akbar atau yang lainnya. Lau kana khairan la sabaquna alaih. Jikalau itu baik, tentunya para sahabat sudah melakukan hal itu. Tapi tidak ada satu riwayat pun Rasulullah dan para sahabatnya merayakan yang namanya tahun baru Masehi. Karena di dalam perayaan tahun baru Masehi banyak sekali yang namanya mengagungkan agama lain. Salah satunya yaitu meniup trompet, yaitu bentuk
pengagungan terhadap agama Yahudi. Dan juga membakar petasan atau kembang api merupakan bentuk pengagungan terhadap agama Majusi. Atau menabuh lonceng merupakan bentuk pengagungan terhadap agama Nasrani. Dan bentuk tasyabuh ini merupakan propaganda yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim agar kaum muslimin ikut-ikutan serta dalam perayaan, karena mereka tidak akan ridho terhadap agama Islam melaksanakan agamanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walang tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho kepadamu Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Selangkah demi selangkah kaum muslimin banyak mengikuti agama mereka, baik dari bentuk perayaan maupun dari yang lainnya. Rasulullah SAW menegaskan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh, yaitu menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dan kita ulas sedikit sejarah tentang Tahun Baru Masehi. Sebenarnya awal mula Tahun Baru Masehi yaitu bukan Januari, harusnya Maret atau Maris. Dan Desember yaitu urutan tahun yang ke atau bulan yang ke-10 sebenarnya. Kenapa Januari dikedepankan atau menjadi awal Tahun Baru Masehi? Karena di bulan Januari itu ada namanya penyembahan Dewa Janus. Dewa Janus ini adalah dewa yang ada di Olympus, yang diagungkan, dan dewa ini memiliki dua wajah, ke depan dan ke belakang, dan dewa ini yang diagungkan oleh mereka. Sehingga di dalam ini kita ikut serta, yaitu mengagungkan dewa Janus tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Padahal kita sebagai kaum muslimin wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin banyak tertipu, bahkan tidak tahu sejarah tentang awal bulan Masehi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kan kita tidak ngapa-ngapain di bulan atau di perayaan atau di malam Tahun Baru Masehi. Cuma bakar-bakar ikan misalnya, cuma bakar-bakar jagung dan sosis. Apapun bentuknya, itu kita sama saja ikut merayakan. Walaupun misalnya diisi dengan tablik akbar. Kenapa enggak kemarin-kemarin? Kenapa harus bertepatan dengan Tahun Baru Masehi? Cukuplah sebagai kaum muslimin kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai petunjuk. Kita bukan manusia sempurna. Kita bukan nabi, kita bukan sahabat, kita hanya umat Nabi Muhammad SAW dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Demi menjaga kehati-hatian, lebih baik kita diam di rumah dan tidak ikut serta merayakan yang namanya Tahun Baru Masehi, apalagi menyalakan kembang api atau petasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Berikut penjelasan dari Ustadz Nuzul Zikri.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan atau balasan kita apabila kita mendapatkan kiriman ucapan selamat tahun baru dari klien kita yang kebetulan Nasrani, serta pada ucapan tersebut ada doa semoga selalu diberi kesehatan dan sukses, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bicara baik-baik dengan dia. Terima kasih atas perhatiannya, tapi saya tidak merayakan. Jadi terima kasih atas perhatiannya, saya hargai, tapi mohon maaf saya tidak merayakan. Karena sekali lagi merayakan tahun baru ini tidak simpel. Karena kita tahu bersama bahwa tahun baru Masehi awalnya awal tahun itu di bulan apa? Awal tahun itu di bulan apa? Enggak, di bulan Maret. Itu awalnya di bulan Maret. Makanya ada bulan September, Oktober, November, Desember. September. Apa arti September? Dari kata septa. Apa arti septa? Ada yang punya nama Sabta? 7. Terus Oktober dari kata-kata okto, apa arti okto? 8. November dari kata-kata novum, apa arti novum? 9. Dan Desember dari kata Desem artinya 10. Kenapa? Karena bulan itu adalah bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10. Sekarang coba kita hitung dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September bulan keberapa? Ke-9. Padahal arti dari September bulan ke-7. Lalu Oktober bulan ke-10. Padahal arti Oktober bulan ke-8. Kenapa nggak cocok? Karena awalnya bukan Januari, awalnya Maret. Coba kita hitung dari Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 7, Oktober 8, November 9, dan Desember 10. Cocok nggak? Cocok. Jadi awalnya Maret, makanya udah nggak jelas deh. Awalnya Maret. Kenapa ditarik ke Januari? Untuk merayakan dewa Janus. Makanya Januari, Janus, dewa penjaga gerbang Olympus, yang memiliki 2 wajah, satu wajah ke depan dan satu wajah ke belakang. Ke belakang simbol kita telah keluar dari tahun yang lama, dan wajah yang ke depan adalah simbol tahun yang baru. Ini perayaan dewa, hadirin sekalian, tapi dibuat secara masif, secara indah, secara cantik, sehingga terkesan event semua etnis dan agama. Oleh karena itu hendaknya kita kembalikan kepada sejarah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, gak usahlah ikut-ikutan, gak kok Ustaz cuma niup trompet doang. Trompet Yahudi tahu? Bayangkan Pak, umat Islam itu ketika malam tahun baru, di situ ada syiar Yahudi, ada syiar Nasrani, ada syiar Majusi. 3 syiar sekaligus dilakukan oleh umat Islam. Apa syiarnya yang Yahudi? Trompet. Apa syiarnya orang Nasrani? Lonceng. Apa syiarnya Majusi? Kembang api. Belum lagi pakai apa tuh? Kuncung gini. Tahu nggak kuncung itu simbol apa? Itu dulu di Andalusia ketika Spanyol dikuasai oleh Salibis. Setiap Muslim yang murtad kudu wajib pakai itu kuncung sebagai pertanda kalau dia sudah murtad. Lah kaum Muslimin sekarang pakai kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi. Gak paham. Itulah Pak, yang sunnah Rasul itu berusaha dihancurkan sehancur-hancurnya oleh mereka. Maka kalau kita ingin kaum muslimin jaya, pegang sunnah Rasul, kembali kepada sunnah Rasul, insya Allah Allah bela kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.